Itu Bu. Oh ya, silakan masuk nak. Oke, duduk. Terima kasih Bu. Oke, iya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik Bu. Hmm? Baik. Baik, betul baik. Iya Bu. Kamu ini tadi di kelas belajar apa? Matematika Bu. Matematika. Ada tugas kah dikasih? Ada Bu. Ada. Sudah dikerja? Sudah Bu. Oke, baik. Ya. Tadi Ibu minta tolong sama Ria buat panggil kamu karena ada sesuatu hal yang ingin Ibu konfirmasi dan sebenarnya juga Ibu agak kepo ya. Ibu agak kepo. Jadi itulah sebabnya Ibu panggil kamu ke sini dan terima kasih kamu juga sudah mau datang, sudah mau memenuhi panggilannya Ibu untuk datang ke sini. Baik, eh, boleh kita bercerita? Iya Bu. Atau kamu tidak mau bercerita? Mau dong Bu. Oke. Jadi kalau kamu tidak mau pasti kamu tidak datang ke sini toh. Kita di sini aja ya. Boleh. Kasih Bu. Oke. Iya. Em, jadi ini karena kekepoan Ibu, eh, apa namanya, kemarin kan 2 minggu lalu ya ada lomba kan waktu itu. Jadi ibu ini kenapa tiba-tiba kayak saya lihat kok Putra habis lomba itu sepertinya ada sesuatu yang beda dari kamu. Jadi ketika saya kemarin mengajar di sebelah kelas kamu waktu itu, saya sempat apa namanya, tengok ke kelas kamu. Kok kamu kayak memang pandangan kamu ke depan ya, tapi saya lihat kok kayak kamu tidak konsentrasi. Terus kemudian wajah kamu tuh kayak kelihatan bahwa kayak tidak seperti biasanya lah begitu. Itu kenapa? Apa karena pengaruh dari lomba yang kemarin itu seperti apa? Iya Bu. Ya, eh, apa yang terjadi dengan lomba itu? Lombanya tidak sesuai ekspektasi Bu. Tidak sesuai ekspektasi. Dimana kamu pasang ekspektasi yang seberapa sekali kah? Bisa dapat juara satu Bu. Bisa dapat juara satu. Oke, tapi ternyata Dapat juara tiga. dapat juara tiga. Baik. Eh, kamu apa Putra boleh boleh ceritakan kenapa pada saat kamu tampil di kegiatan itu kamu persiapannya memang betul-betul sudah persiapan sekali atau memang persiapan kamu yang memang tidak ini, tidak ada persiapan. Persiapannya itu sudah matang sekali Bu. Hmm, Jadi siap untuk tampil Bu. siap untuk tampil. Kemudian kegiatan lombanya itu jam berapa kah? Waktu kami berangkat itu Bu jam setengah 10 Bu. Setengah 10 pagi. Iya Bu. Tapi ternyata kegiatannya jam berapa? Waktu mulainya itu jam setengah 10 atau jam 10 mungkin. Hmm, kemudian maksudnya Uh, kamu langsung tampil di jam 10 itu? Tidak Bu, Oh, karena tidak. urutan terakhir jadi malam Bu. Urutan terakhir. Memangnya urutan kamu urutan keberapa? Dua dari terakhir Bu. Urutan kamu nomor berapa? 44 Bu. Astaga, banyak sekali ya. Berarti pesertanya banyak sekali. Itu cuma maksudnya satu sekolah satu pasang dengan nomor yang sama atau beda? Beda Bu. Beda-beda. Beda. Berarti putri lain nomornya. Iya Bu. Pada saat tampil itu apakah putri duluan atau putra duluan atau selang-seling? Putri duluan baru putra Bu. Hmm, saya bisa bayangkan itu bagaimana ya. Berarti kalau misalkan putri duluan duluan yang 44 orang itu, yang 40 ya atau 40 berapa ya? 45, 44. 45 Bu. Itu bisa dibayangkan mungkin satu orang itu maksimal berapa berapa menit sih tampilnya? Minimal 5, maksimalnya itu 7 menit Bu. Minimal 5, maksimal 7. Jadi kalau misalkan kurang dari 5 atau Uh, lebih dari 7 itu apa konsekuensinya? Kalau kurang dari 5, poinnya dikurangi Bu. Mm-mm. Kalau lebih juga dikurangi juga Bu. Oh iya. Jadi pada saat kamu tampil waktu itu, apakah waktunya sesuai pas sebelum 7 menit atau apa lebih lebih dari 5 menit atau kurang dari 5 menit atau lebih dari 7 menit? Lebih dari 7 menit Bu. Lebih dari 7 menit. Lebihnya berapa? 11 detik Bu. 11 detik. Nah, baik. Ketika kamu mulai tampil ya, misalkan kamu dipanggil urutan sekian, nah kamu naik, itu perasaan kamu bagaimana? Biasa saja atau ada perasaan gugup kah atau seperti apa? Waktu urutan saya Bu, Mm-mm. waktu sudah masuk ke depan itu agak grogi sedikit Bu. Mm-mm.
pandangan saya langsung putih, teks saya langsung kelupa di situ, Bu. Hmm. Jadi karena pembukanya sudah salah, Mm-mm. saya ulang dari awal, Bu. Maksudnya pandangan putih, kamu mau pingsan gitu Eh, atau blank? blank, Bu. Kemudian maksudnya kenapa? Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa blank waktu itu? Eh, waktu itu, Bu, ku peram, ku ku Apa? pejamkan itu mataku, Bu, Heeh. supaya eh, tidak Kembali pusing. lagi ya, Iya. kembali lagi ya. Oh iya, wajar sih karena masalahnya memang kamu tampilnya sudah malam ya waktu itu ya. Iya, Bu. Bisa ibu bayangkan kamu tampil, kamu sudah persiapan dari pagi tapi ternyata tampilnya itu malam dan kedua dari terakhir pula. Jadi ibu bisa membayangkan bagaimana apa situasi kamu saat itu. Jadi pasti kayak capek. Tapi makan siang Jito, Iya, Bu. makan malam juga. Iya, Bu. Iya, makan malam ya. Jadi pasti kayak tercampur itu, tercampur antara mau ngantuk, antara capek, lelah, menunggu. Jadi tapi ya kan kamu sudah ini. Jadi pas kamu sudah tampil, karena ibu dengar katanya ceritanya, saya pernah singgah di ruang guru, ceritanya itu katanya pada saat kamu tampil dan ini sudah mau akhir, itu ada kejadian mati lampu ya. Iya, Bu. Ya, ketika mati lampu itu, apa yang kamu pikirkan pada saat itu? Yang saya pikirkan, Bu, yang saya pikirkan bisa kah diulang nih ini, tapi waktu akhir-akhirnya mati lampu, jadi pikiranku saja lanjut bangun saja karena sudah mau penutup. Mm-mm. Jadi waktu pas kamu sudah selesaikan tugasnya di depan, kan sudah bertanding toh. Jadi kamu sudah kembali ke tempat lagi. Apa yang kamu rasakan ketika kamu kembali ke tempat dudukmu? Waktu itu, Bu, agak kecewa sedikit, Bu, karena menitnya lebih salah di awal. Jadi kamu menyalahkan diri sendiri begitu? Iya, Bu. Oke, baik ya. Kemudian setelah kegiatan apa namanya? Setelah selesai kegiatan rangkaian kegiatan lomba itu, kamu langsung pulang atau dengar dulu pengumumannya? Waktu itu kan, Bu, didampingi sama orang tua. Hmm, Jadi kami pulang ke sekolah, orang tua yang tinggal mendengarkan Pengumuman. pengumuman. Oke, baik. Tadi Putra belum mengatakan bahwa kamu tuh kecewa, kecewa ya. Ya pasti wajar. Itu siapapun yang ada di situasi kamu melihat atau mengalami situasi yang kamu alami waktu itu pasti kecewa lah ya karena kita sudah berusaha sekuat tenaga supaya tidak apa supaya bisa lebih dari 5 menit dan pas 7 menit tapi ternyata itu lebih dari 11 detik ya pasti siapapun itu pasti akan merasa kecewa bahwa saya tidak mampu, saya merasa gagal, saya merasa apa namanya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk dilihat oleh apa namanya oleh pembimbing kamu, kemudian apa namanya. Tapi sebenarnya apa yang mendasari kamu sampai mengatakan bahwa saya punya ekspektasi tinggi untuk mau dapat juara satu? Apa yang menyebabkan kamu atau memang memang dorongan kamu untuk mau jadi juara begitu? Waktu itu, Bu, waktu Hamin 2 sebelum lomba, Mm-mm, pembina saya sakit, Bu. mm-mm, Tapi pembina saya memaksakan untuk datang melatih. mm-mm, Eh, dari situ nih, Bu, bertekad, Bu, untuk dapat juara satu. mm-mm, Tapi waktu tampil tidak sesuai ekspektasi. mm. Jadi kamu nangis waktu pas dibilang sudah lebih dari 11 detik. Di rumah, Bu. Oh, di rumah. Iya, Jadi Bu. kamu pas pulang dari kegiatan kamu sampai di rumah kamu nangis. Iya, Bu. Terus orang tua apa responnya? Eh, orang tua bilang kesalahan itu bukan akhir dari segalanya, Bu. Mm-mm. Melainkan kesalahan itu bisa kita pelajari dari mana kita salah, lalu kesalahan itu kita perbaiki kembali. Oke, baik ya. Ibu juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh orang tua kamu bahwa ketika kita gagal atau ketika kita jatuh, jangan jadikan sebagai itu patokan. Oh, saya memang gagal, saya memang tidak bisa, saya memang seperti ini. Tapi ketika ada dorongan untuk mau, oh ya, oke, atau ketika kita dinasehati ya, atau kita diberikan solusi atau masukan dari orang-orang terdekat kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu dan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita jangan berhenti sampai di situ. Tapi bagaimana cara kita supaya kita bisa berubah dan bisa mengubah sesuatu hal yang bisa kita dapatkan lagi. Jadi misalkan kamu sudah bilang tidak sesuai ekspektasi saya, Bu. Oke, untuk saat ini mungkin tidak sesuai ekspektasi kamu. Tapi nanti di kemudian hari
Apalagi nanti kamu sudah SMA, pasti di SMA itu akan banyak sekali kegiatan-kegiatan perlombaan yang bisa kamu ikuti dan sesuai dengan bakat dan minat yang kamu miliki. Nah, em, Ibu sangat apresiasi sekali Putra sudah mau berusaha, Putra sudah mau sudah tampil yang terbaik, sudah mengerahkan segala segala kekuatan untuk berusaha dan sudah bisa lebih mencoba untuk, tapi kan biasanya kalau sudah kayak ngeblank itu biasa kan kayak langsung ya, tapi ibu sangat ini sekali ya, kayak sangat apresiasi lah pokoknya, kamu masih mau untuk maju, itu luar biasa sekali tuh, tidak semua orang punya seperti itu. Jadi ketika kita punya sesuatu yang bisa kita kuasai diri kita, itu bagus sekali. Nah, sekarang Putra pernah dengar enggak istilah yang namanya resiliensi? Belum pernah. Oke. Jadi resiliensi itu adalah bagaimana seseorang itu bangkit dari kegagalannya, bangkit dari keterpurukannya, pulih dari apa yang dia lalui. Jadi ketika kamu memiliki suatu masalah, misalkan masalah yang kayak misalkan masalah kemarin kan, masalah lomba. Masalah lomba kamu itu kemarin kan kamu dapatnya juara 3 ya, Iya. juara 3. Ternyata kamu merasa bahwa kamu gagal, Iya, kamu Bu. tidak bisa memenuhi ekspektasi. Nah, ada namanya istilah namanya fixed mindset. Nah, fixed mindset ini ketika kamu mengalami, misalnya contoh begini, anggaplah di kelas ya, ada guru masuk dan memberikan tugas. Kemudian tugas itu tiba-tiba kamu yang diminta, oke Putra kerjakan ini, terus kamu tiba-tiba bilang begini, tanpa kamu coba kamu bilang begini, ibu saya nggak bisa ibu. Tapi ketika ada pemikiran pola pikir yang namanya growth mindset, jadi ketika guru kamu meminta bahwa oke boleh Putra kerjakan ini, langsung oh ya, iya Bu, baik. Meskipun saya tidak bisa, tapi saya akan mencoba untuk mengerjakan. Itu adalah kata coba. Di situ adalah pola pikir yang bagus. Jadi pola pikir yang membuat kita terpacu untuk memperbaiki, meskipun ya kita tidak bisa-bisa banget, tapi paling tidak ada usaha dari dalam diri kita untuk mau mencoba untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, jadi dari fixed mindset itu ada istilah biologis namanya neuroplastisitas. Jadi ketika neuroplastisitas ini aktif dalam diri kamu, itu ketika ada informasi baru yang kamu terima, itu ada semacam koneksi di saraf kamu. Jadi ketika ada tantangan dan kamu berusaha untuk menyelesaikan atau berusaha untuk bagaimana caranya untuk selesaikan masalah itu akan ada koneksi antara saraf, itu akan membentuk saraf yang baru terkoneksi. Jadi itu akan berguna ketika kamu nanti besar, oh iya saya pernah mengalami hal seperti ini, saya pernah melalui hal seperti ini. Jadi ya harus kamu punya pola pikir yang tidak gampang menyerah, apalagi kamu masih panjang perjalanan, masih ada SMA, pokoknya masih banyak sekali tuh. Kemudian kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Yang saya lakukan, Bu, lebih percaya diri, Mm-mm. mengembangkan bakat. Mm-mm. eh, Mungkin kita bisa bikin ini ya, kayak semacam bisa menulis poin-poin. Kira-kira poin-poin kegagalan apa yang membuat seseorang itu bisa menjadi gagal. Bisa kamu bikin semacam poin-poin atau kayak semacam catatan, dari catatan kemarin itu, lomba kemarin, hal-hal apa saja yang membuat atau yang sampai mempengaruhi kamu sehingga tidak bisa memenuhi ekspektasi yang kamu harapkan. Kemudian nanti kalau misalkan ada lomba lagi di sekolah kan, kayaknya nih kedepannya kayaknya tidak akan ada lomba lagi, apalagi kamu sudah kelas 9 ya. Jadi untuk mempersiapkan ujian, jadi kamu bisa ini bikin catatan kecil untuk bikin poin-poin. Misalkan hal yang pertama yang ingin saya lakukan adalah membuat catatan-catatan, kemudian kegagalan-kegagalan kemarin saya itu apa saja, apa yang menjadi halangan atau apa yang menjadi hambatan. Terus kemudian kamu kasih taruh lagi, apa kira-kira kalau misalkan saya kegagalan seperti ini, yang harus saya lakukan adalah seperti ini. Nah itu bisa kamu jadi nanti kayak semacam catatan ya buat kegiatan berikutnya. Jadi ya ibu sangat senang kamu bisa
cerita. Karena biasanya kalau apa namanya ibu panggil teman-teman kamu ke sini, biasanya mereka katanya takut. Padahal ibu kan nggak makan orang. Iya. Jadi bagaimana apa yang kamu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Ada obrolan kita hari ini? Eh, Kesalahan itu bukan akhir dari segalanya, Bu. Mm-mm, Justru kesalahan itu lebih baik kita berubah mm-mm. menjadi suatu eh, Lebih maju lagi. iya ya. Iya, harus berubah ya. Jangan punya pola pikir apa tadi ibu bilang fix mindset. Iya. Iya. Jadi harus punya pola pikir grow, ya grow mindset. Jadi ya semoga ke depan Putra semakin sukses ya. Apalagi sudah mau ujian, jangan sampai karena kemarin gagal dalam lomba itu, akhirnya itu mempengaruhi ujian kamu ke depan. Jadi harus jangan menjadikan kegagalan itu menjadi sesuatu yang apa ya, oh kayaknya saya sampai di sini saja, tidak, tapi harus melangkah lebih baik lagi. Oke, baik, ada yang mau Putra sampaikan? Mungkin tidak, Bu. Tidak. Terima kasih ya sudah datang ke sini, dan kamu kalau ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, ada hal yang ingin kamu apa namanya mau cerita, boleh datang ke sini ketemu saya lagi ya. Oke, ini habis ini belajar apa? Pejoka, Bu. PJOK. Ada gurunya? Ada, Bu. Ini jam keberapa? Jam ke-7 ya? Oke, baik. Jadi boleh, Putra sudah boleh kembali ke kelas. Nanti jangan sampai kalau misalkan ditanya sama temannya kenapa kamu, ya sudah, eh, cukup saya dan Ibu Esti yang tahu ya. Boleh Putra kembali ke kelas? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih.